Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, haleluya. Katakan hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Selamat pagi kakak-kakak. Pagi, Kak. Puji Tuhan ya. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Dan mari kita mau persiapkan hati kita adik-adik semuanya ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, saat pagi hari kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami, mengucap syukur untuk kasih setia yang Engkau beri buat kami. Terima kasih Yesus. Saat pagi hariku datang lagi, Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus. ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi dengan sikap doa adik-adik kita katakan, saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh Kami hati, sembah Engkau. ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Dengan sungguh katakan lagi, kami sembahkan. Sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan Tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, Tuhan. Angel berdoa. Mari adik-adik kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami bisa beribadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih atas tuntunanmu Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Kayak Kau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, sehingga ibadah kami bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Dan Kau berkati kakak-kakak yang akan melayanimu, kiranya Kau yang pimpin sertai mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melayanimu dengan sepenuh hati Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Kiranya Kau yang pimpin ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang merasa sukacita hari ini? Saya. Semuanya pasti merasa sukacita. Karena itu mari kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita katakan, hatiku penuh dengan nyanyian. Kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan.
tangan untuk Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Mari sembah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala Katakan Dialah raja, Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, haleluya. Katakan hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Mari sembah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita, adik-adik. Puji Tuhan. Hati kita penuh dengan nyanyian. Karena itu mari kita terus menyembah Dia, terus memuji Dia, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita mau katakan, dan kita mau buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, biarlah Engkau kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya Katakan sekali lagi, setiap dengan hari. sungguh-sungguh ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Mari berfirman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Mari Roh Kudus yang manis tolong kami. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya, dengan sungguh-sungguh, dengan sikap doa, katakan, ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap
biar Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. sekali lagi, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, mari tolong kami. tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis. Kak Rosma berdoa untuk firman Tuhan. Kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami boleh naik kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami siap anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Jenny, urapi Kak Jenny dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi sama Kak Jen. Nah, kalau kemarin kan kita tuh belajar sama Kak Rosma tentang setia. Nah, sekarang judulnya perkataanku menolong orang lain. Nah, adik-adik boleh buka ya kitabnya di Markus 1 ayat 40 sampai 45. Buat adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa buka kitabnya atau belum bisa baca, boleh minta tolong orang tuanya untuk bacain nanti sebelum tidur mungkin. Nah, supaya kalian bisa tahu gimana sih ceritanya. Nah, kalau kakak nih sekarang, kakak kasih ceritanya sedikit aja ya, biar nanti adik-adik baca sendiri. Nah, judulnya itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, adik-adik tahu nggak sih sakit kusta itu apa? Nah, kakak sih inget ya, Kak Tian sama Kak Rosma, Kak Maria juga suka cerita tuh ada tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Jadi, tapi nih buat adik-adik yang nggak tahu, kakak ingetin lagi deh. Nah, jadi orang yang sakit kusta itu dia tuh badannya tuh borokan banyak banget. Jadi ada kayak gatel-gatel, terus nanti digaruk-garuk. Nah, kayak adik-adik tuh, adik-adik kan kalau kadang-kadang digigit nyamuk, terus digaruk-garuk. Nah, kalau digaruk-garuk kelamaan atau terlalu kenceng, nanti kan jadi luka tuh. Nah, itu yang disebut udah borok. Nah, orang kusta itu sama, tapi bukan karena digigit nyamuk. Nah, jadi itu badannya tuh seluruh badannya dari atas sampai bawah kayak borokan semua dan digaruk-garuk, jadi banyak lukanya gitu. Nah, kan gitu kan kayak menjijikan gitu ya, kayak iya gitu. Nah, jadi sama orang-orang zaman dahulu juga, untuk orang-orang yang sakit kusta, dia tuh nggak boleh tinggal di dalam kota. Jadi itu harus tinggalnya di luar kota, di pinggiran. Jadi kan kotanya kan ada dinding. Nah, nanti jadi orang-orang yang sakit kusta ini tuh harus tinggal di luar dinding situ, nggak boleh masuk ke kota. Soalnya takut nular. Soalnya orang-orang yang takut jijik sama orang-orang yang sakit kusta. Nah, suatu hari Tuhan Yesus nih lagi jalan mau masuk ke suatu kota. Nah, tapi waktu Tuhan Yesus lagi jalan, orang kusta ini melihatnya ada Tuhan Yesus, dan orang kusta ini tuh tahu siapa itu Tuhan Yesus. Lalu orang kustanya pun langsung lari terus langsung berlutut dan memohon kepada Tuhan Yesus. Ngomongnya gini, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah, terus hatinya Tuhan Yesus tuh langsung kayak langsung tergerak berbelas kasihannya, dan dia pun langsung pengen, kalau engkau mau, tahirlah engkau. Nah, tahir itu artinya sembuh. Jadi Tuhan Yesus tuh menyembuhkan orang itu dengan perkataannya. Tuhan Yesus ngomong, kalau engkau mau, tahirlah engkau. Dan orang kusta pun itu langsung sembuh. Nah, orang kustanya kan jadi senang tuh. Oh, aku sembuh sekarang, aku bisa masuk kota.
Nah Tuhan Yesus itu ngomong, hei jangan kasih tahu siapa-siapa ya kalau aku lagi di sini. Nah jadi bilang aja ke imamnya kalau kamu sudah sembuh dan kamu sekarang bisa tinggal di kota lagi. Nah kurang lebih tuh ceritanya kayak gitu, Markus 1 ayat 40 sampai 45. Nah yang kakak mau kasih tahu buat adik-adik, gimana sih caranya adik-adik bisa menolong orang lain dengan kata-kata kalian. Nah mungkin kalian berpikir gitu kan, kak, aku kan bukan Tuhan Yesus kak, aku ngomong kan gak langsung jadi, aku ngomong kamu sembuh, yang gak langsung sembuh kak, aku kan bukan Tuhan Yesus. Eits, adik-adik ingat, adik-adik kan anak Tuhan, dan perkataan anak Tuhan tuh apa? Ingat, perkataan ialah doa. Nah jadi adik-adik harus memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut adik-adik. Nah, supaya tuh kata-kata yang keluar dari mulut adik-adik itu menolong orang lain. Nih contohnya nih, kakak ya kakak waktu mau ke gereja nih, kan kalau ke gereja kan harus naik lift dulu. Nah terus waktu kakak naik lift ada Kak Rosma sama Pak Steven. Waktu kakak naik bareng-bareng naik liftnya naik tiba-tiba berhenti di lantai 2, terus liftnya mati, gak nyala sama sekali. Wah, terus Pak Steven kan langsung, aduh gimana ya cari jalan keluarnya. Dan kakak lihat nih, Kak Rosma tuh panik gitu, takut kayak, aduh gimana ya, aduh gimana gitu, gelisah. Dan kakak ingat, kakak kan mau membawakan firman Tuhan tentang perkataanku yang menolong orang lain. Terus kakak ingat, jadi kakak menggunakan kata-kata kakak untuk menenangkan Kak Rosma. Jadi kakak ngomong, Kak Rosma tenang, nanti juga keluar kok, pasti ada yang bantuin. Tapi Kak Rosma, aduh tapi gimana ya, nanti gimana gitu. Tapi aku, Kak Rosma nggak apa-apa, kan kita ada bertiga di sini, tenang, kita pasti bisa keluar. Nah, jadi Kak Rosma tuh walaupun kakak lihat ya masih agak tegang gitu ya, masih agak panik, tapi tuh agak tenang gitu sedikit aja. Tapi kan kakak tuh merasa senang gitu karena kakak tuh bisa melakukan apa yang ingin kakak firmankan. Kakak bisa menggunakan perkataan kakak untuk menolong Kak Rosma yang sedang gelisah. Nah, ini kakak kasih contoh lagi nih. Kalau yang kali ini, gimana sih perkataan orang lain bisa menolong kakak? Nah, jadi nih, kan biasa kan sekolah kan ketemuan kan, masuk ke sekolahnya, terus ngerjain ujian di sekolahnya atau belajar di sekolah langsung. Tapi kan semester kemarin kan adik-adik juga merasakan nih, itu kan pertama kali sekolah belajar lewat online, lewat virtual. Nah, terus waktu itu tuh kakak tuh agak tegang gitu karena wah ini kan pertama kali ya, jadi kakak teh nggak yakin gitu ya, apakah kakak nanti bisa ngerti materinya atau tidak. Udah mah kadang-kadang waktu belajar, waktu kelas, internetnya suka mati, atau nggak lampunya listriknya suka mati. Jadi kakak tiba-tiba kehilangan materinya, kakak nggak bisa ikut kelas. Kan jadi kakak langsung kayak panik gitu kan. Nah, terus tapi waktu ujian, kakak ngerjain nih, udah selesai ngerjain ujian, terus kakak langsung nungguin nilainya kakak tuh lama banget. Kalau adik-adik kan mungkin cuma 2 minggu langsung keluar nilai. Kalau kakak tuh nunggunya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Itu tuh tegang banget. Jantung kakak udah kayak duduk. Karena sakingnya kakak tuh tegang gitu. Apakah nanti kakak bakal nilai bagus atau enggak ya? Lulus atau enggak ya? Gitu. Dan kakak tuh kan kayak deg-degan banget. Terus kakak kan curhat gitu ke papahnya kakak Jen. Ngomong, "Pah, gimana ya? Aduh, aku stres mikirin nilai. Aduh, nilainya belum keluar, bagus gak ya?" Gitu. Ya, kakak tuh saking deg-degannya gitu ya sampai harus ngomong gitu ke papanya kakak Jen. Terus kayak papanya kakak Jen langsung ngomong gini, emang kalau kamu stresin nilainya bakal jadi bagus ya? Terus kakak langsung jadi pikir, oh iya ya, gak ada gunanya juga ya kakak stresin tentang nilai kakak. Kalau kan kakak sudah belajar, kakak juga sudah berdoa sebelum mengerjakan ujian. Harusnya kakak tenang aja, harusnya kakak gak usah gelisah dan percaya kalau kakak bakal nilai yang bagus. Dan benar tuh katanya papanya kakak Jen juga, gak ada gunanya
aku mikirin, stresin tentang nilai yang belum keluar. Karena nggak ada gunanya juga ya. Kan yang nilai kan gurunya ya, bukan Kakak Jen ya. Jadi percuma kalau Kakak Jen stresin nilai, ya gurunya juga nggak tiba-tiba ngasih nilai bagus. Jadi langsung kayak, kakak jadi rada tenang sedikit gitu. Karena, oh iya ya, nggak ada gunanya juga ya, kayak gitu. Nah adik-adik bisa belajar nih, menggunakan perkataan adik-adik untuk menolong orang-orang di sekitar adik-adik. Nah gimana nih caranya? Nah adik-adik, kan sekolah kan virtual nih, masih lewat online. Jadi kan pasti kebanyakan tuh lewat chatting gitu kan, SMS ke teman atau WhatsApp atau Line. Jarang kan ketemu langsung atau main bareng gitu. Nah adik-adik bisa menggunakan perkataan adik-adik untuk menolong teman-temannya adik-adik. Mungkin nih ada teman adik-adik yang sedang kesulitan memahami materi pelajaran. Nah adik-adik mungkin bisa membantu dengan menerangkan kembali materi yang sudah diajarkan, atau juga menenangkan temennya. Adik-adik mungkin lagi sama kayak kakak, stresin mikir nilai, aduh tadi ulangan gimana ya, aduh tadi ujian gimana ya. Nah adik-adik bisa menggunakan perkataan adik-adik untuk menenangkan teman kalian. Kalian ngomong aja, udah gak apa-apa kok, kan kamu udah belajar, percaya kok, dan Tuhan Yesus juga pasti bantu kamu selama kamu mengerjakan ulangan atau ujian. Jadi kamu gak perlu takut untuk dapatkan nilai jelek, pasti kamu bisa dan kamu pasti lulus. Nah begitu adik-adik. Nah ingat ya, jadi pelajaran hari ini, pelajaran minggu ini, adik-adik ingat, pergunakan perkataan adik-adik untuk menolong orang lain. Perhatikan apa yang keluar dari mulut adik-adik, perhatikan supaya mengeluarkan kata-kata yang menolong, kata-kata yang menguatkan, ataupun kata-kata yang memberkati orang lain. Dan bukan kata-kata yang menyakiti. Jadi nggak ada lagi ya yang ngehina-hina teman, yang mengolok-olok teman, ngejek-ngejek. Nggak ada lagi ya. Nah, udah deh. Segini aja nih minggu ini pelajarannya. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan ya di ibadah sekolah minggu. Dadah! Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mulai belajar supaya kita menjaga perkataan kita, supaya apa yang keluar dari mulut kita memberkati orang-orang di sekitar kita dan bukan menyakiti mereka. Nah, ayo semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin kami selama kami beribadah online. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami sampai kami dewasa, dan kami tetap mengingatnya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.